Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa bi umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita dijumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini. Semoga kita semua dalam keadaan bertakwa dan senantiasa ditingkatkan Allah Subhanahu wa taala keimanan kita. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan husnul khatimah insyaallah. Dan semoga kita kuatkan langkah kita untuk senantiasa menghadiri majelis-majelis ilmu yang dengannya kita semakin kokoh berada di dalam dakwah dan di dalam jalan Islam ini insyaallah. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Khulafaur Rasyidun, era Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana Umar menggagas banyak sekali diwan, dan di antara diwan yang sudah kita bahas kemarin adalah Diwanul Kharaj. Sekarang kita masuk ke Departemen Hukum. Ini sebuah diwan yang juga tidak kalah pentingnya pada saat itu. Dan di dalam Departemen Hukum ini ada biro yang namanya Biro Ifta. Apa itu? Nanti kita akan coba bahas insyaallah. Dasar pemikiran Umar bin Khattab pada saat membentuk diwan ini adalah meneruskan tradisi Abu Bakar. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu merangkap sebagai khalifah sekaligus sebagai hakim. Hanya saja di era Umar bin Khattab wilayahnya begitu luas, sehingga Umar merasa tidak mampu, tidak cukup waktu, dan tidak memungkinkan dia bisa memutuskan seluruh permasalahan di wilayah-wilayah pelosok. Sehingga Umar kemudian mendorong terbentuknya sebuah diwan yang khusus membahas atau khusus menangani tentang masalah-masalah hukum. Kita ketahui bahwasanya permasalahan di kalangan umat muslim, mereka juga harus berinteraksi dengan non-muslim. Di dalamnya ada permasalahan-permasalahan yang timbul, sehingga Departemen Hukum ini menjadi sebuah kemestian. Umar juga kemudian memberikan penekanan akan pentingnya seleksi yang ketat, sehingga nanti kita perhatikan petugas-petugasnya itu pertama kali pada saat Umar kemudian membentuk ini adalah orang-orang yang terpilih, diambil dari sahabat-sahabat yang terpilih. Manakala memang sahabat-sahabat Rasulullah SAW tidak ada di daerah tersebut, sedangkan kebutuhan akan tempat atau posisi ini mendesak, maka Umar mengambil di kalangan tabi'in dan seterusnya. Umar saking ketatnya pernah melepaskan jabatan yang disandang oleh seorang sahabat yang besar, sahabat yang sangat terkenal, baik itu dari segi kewaraannya maupun juga dari kefakihannya, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Pernah dicopot jabatannya dari sebagai seorang hakim di Kufah di Irak. Seperti apa nanti kita akan lihat. Kemudian Umar bin Khattab juga berijtihad, dan ijtihad ini banyak sekali kita bisa temukan terutama dari tabaqat al-fuqaha. Jadi di dalam sejarah Islam ada tabaqat, ya, cara penulisan kitab yang di dalamnya terdapat tabaqat itu sebenarnya istilahnya lapisan-lapisan, di mana kemudian meranking, menulis, mencatat tentang manusia-manusia yang pernah menjadi catatan emas di dalam sejarah Islam. Nah, tabaqat al-fuqaha ini menulis khusus tentang mereka-mereka yang diberikan kepercayaan oleh Umar bin Khattab dan seterusnya di era khalifah seterusnya, menduduki jabatan-jabatan yang penting. Ditulis oleh Abu Ishaq. Selain itu juga kita bisa menemukan tulisan-tulisan dan ijtihad Umar. Kalau di dalam buku versi bahasa Indonesia itu ada buku yang sudah diterjemahkan, kompilasi dari berbagai kitab. Di antaranya diambil dari Imam Baihaqi, Mawardi Jahiz, dan Ibnu Abdi Rabbihi, ya, banyak. Jadi ijtihad Umar ini termasuk populer. Bagian kedua, prinsip. Jadi penguatan hukum menurut Umar merupakan sebuah yang sangat penting, dan keadilan itu harus ditegakkan.
Ya, Umar itu jarang sekali tertidur kecuali memikirkan tentang nasib umat. Dan ini terlihat dari kebijakannya. Berapa hal yang menurut Umar penting adalah, pertama kali adalah kepastian hukum. Jadi hukum itu dijamin ada dan sempurna perangkat-perangkatnya. Yang kedua, penyeleksian hakimnya diawasi langsung oleh Umar bin Khattab. Yang ketiga, tata hukum dan prinsip pelaksanaannya itu sedapat mungkin ditutup oleh Umar bin Khattab peluang-peluang terjadinya permainan hukum. Ya, kalau kita mengenal di negeri kita ada mafia hukum, ya, di mana kasus yang seharusnya divonis salah atau divonis terbukti merugikan orang ternyata kemudian tidak. Nah, ini sudah dideteksi oleh Umar bin Khattab, sehingga nanti ada kebijakan-kebijakan diambil oleh Umar bin Khattab, misalnya hakim tidak atau dilarang berniaga. Jadi ternyata nanti hakim-hakim itu dilarang memiliki usaha bisnis, ya. Dan dengan itulah kemudian Umar bin Khattab merasa perlu memberikan gaji yang sangat tinggi kepada mereka untuk kepentingan saat itu. Kemudian jumlah hakim di beberapa tempat yang sangat padat penduduknya itu bisa lebih dari satu. Jadi Umar bin Khattab juga ternyata menghitung, karena jumlah penduduk ternyata berbanding lurus dengan kasus. Ya, karena kita tentu saja memahami makin banyak orang, makin banyak kemungkinan terjadinya perselisihan. Sehingga di tempat-tempat yang padat penduduknya, Umar bin Khattab bahkan membaginya menjadi beberapa wilayah-wilayah, sub-sub wilayah, sehingga kemudian ditempatkan hakim di situ. Jadi jumlah hakim berbanding lurus dengan jumlah penduduk. Yang kedua adalah prinsip pelaksanaan. Ditetapkan oleh Umar bin Khattab, seorang qadhi harus memperlakukan semua orang secara setara. Bahkan Umar bin Khattab mencontohkan. Jadi dia pernah diperkarakan oleh seorang sahabat besar, ya. Padahal bukti-buktinya tidak cukup, ya. Bukti-buktinya tidak cukup. Tetapi Umar sebagai Amirul Mukminin tetap menerima atau mendatangi tanggal yang sudah ditetapkan untuk disidang. Jadi Amirul Mukminin disidang, ya, itu biasa. Dan itu untuk menegakkan bahwasanya semua orang sama di mata hukum. Yang kedua, Umar menetapkan siapa yang membawa perkara, jadi siapa yang menuntut, maka dia harus membawa bukti. Bukti harus dibawa oleh pembawa perkara. Yang kedua, yang terperkara jika tidak bisa mendatangkan saksi, ya, maupun bukti yang meringankan dia atau memberikan keringanan kepada dia, maka dia bisa diterima sumpahnya. Yang keempat adalah kedua pihak yang berperkara diperbolehkan oleh Umar untuk negosiasi, mencari jalan keluar di antara mereka berdua, selama hasil negosiasi tersebut tidak menyalahi hukum dan tidak merugikan pihak ketiga. Jadi ini sangat maju dibandingkan mungkin peradilan-peradilan negeri-negeri Muslim saat ini. Qadhi dapat mengoreksi keputusannya. Jadi diperbolehkan oleh Umar untuk mengoreksi keputusan yang sudah diambil. Jadi tidak jarang ada orang yang dikembalikan haknya setelah ditinjau ulang. Jadi qadhi, kenapa kemudian rahasia? Kenapa ibrah qadhi itu diambil dari orang yang terpelajar di kalangan para sahabat, terutama mereka-mereka yang benar-benar mendapatkan gelar faqih, itu karena diantaranya kemampuan untuk menilik ulang, menghitung kembali keputusan-keputusan yang sudah lalu, ya. Kemudian persidangan harus ditetapkan tanggalnya, dan tentu saja mereka-mereka yang terperkara harus hadir, dan jika bila tidak hadir maka diputuskan in absentia. Kemudian Muslim semua boleh memberikan kesaksian kecuali mereka-mereka yang pernah mendapatkan hukuman. Jadi ternyata orang-orang yang terhukum di era Umar bin Khattab itu persaksiannya tidak dapat diambil kecuali memang tidak ada orang lain. Kemudian apabila mereka pernah terdapat memberikan kesaksian palsu. Nah, disinilah awal kemudian kenapa Tabaqat itu pun mencatat orang-orang yang pernah dalam sejarah memberikan kesaksian palsu. Jadi orang-orang yang memberikan kesaksian palsu ini maka tidak bisa diterima lagi dari dalam perkara-perkara berikutnya, maka yang bersangkutan haknya atau suaranya tidak lagi dipertimbangkan. Jadi kalau kita melihat beberapa prinsip yang diletakkan oleh Umar bin Khattab, kalau kita seandainya kita tidak mengetahui siapa Umar itu, kita akan melihat dia seorang pengacara yang hebat.
Seandainya seseorang tidak mengetahui siapa Umar, kemudian hanya melihat dari bagaimana dia meletakkan hukum, itu kita bisa melihat bahwasanya dia orang yang memiliki kecerdasan yang tinggi di bidang hukum. Sumber hukum, Umar tidak punya masalah. Karena apa? Umar merasakan bahwasanya Al-Quran Al-Karim sudah cukup. Dari sinilah kita mengetahui nanti derajat-derajat penggunaan sumber yang lain. Jika tidak ditemukan sumbernya di dalam Al-Quran, maka boleh mengambil sumber-sumber yang lain. Sebagaimana Umar pernah menasihati Qadhi Surai. Jadi ada kasus yang kata Qadhi, di Al-Quran saya tidak temukan. Kemudian kata Umar, sudah kamu cek belum sunnah? Sunnah juga tidak kami temukan. Belum ada case tersebut. Dicari lagi kata Umar, bagaimana ulama sebelumnya? Kesepakatan ulama yang disebut dengan ijma. Kata Surai, enggak juga bisa saya temukan. Belum ada orang yang bersepakat tentang hal ini. Kemudian kata Rasulullah, bisa enggak kamu ambil permisalannya? Qiyas. Permisalan kasus yang lain. Menurut Qadhi Surai belum ada kasus serupa yang mendekati yang bisa diambil sebagai qiyas. Kata Umar, maka setelah itu engkau ambillah keputusan berdasarkan apa yang engkau lihat. Jadi ada 4 peringkat kemudian setelah Al-Quran Al-Karim. Dari situlah kita menemukan derajat-derajat penggunaan sumber-sumber hukum. Dalam perkembangannya kemudian Umar bin Khattab mengetahui, karena wilayahnya wilayah ya, ada yang di Mesir, ada yang di Syam, ada yang di Irak, bahkan kemudian masuk ke Iran dan seterusnya, masuk ke daerah-daerah Persia. Umar kemudian menyusun kompilasi fatwa. Ini yang disebut dengan Biro Ifta tadi. Jadi salah satu tugasnya adalah menyusun, mengkompilasi kumpulan-kumpulan kebijakan, kasus yang pernah diambil, dan ini kemudian disebarkan. Jadi ada semacam standarisasi penyelesaian hukum. Ini sumber-sumber hukum yang dilakukan oleh Umar. Kemudian kita melihat kualitasnya. Hakim-hakim yang dipilih di era Umar bin Khattab itu bukan orang yang sembarangan. Zaid bin Thabit itu sengaja dipasang oleh Umar bin Khattab di kota Madinah. Karena banyak juga ternyata case di Madinah yang membutuhkan kejelian sejarah, kejelian hukum yang tinggi. Kenapa Zaid bin Thabit ini dipercaya oleh Umar bin Khattab? Pertama, dia merupakan pencatat wahyu yang dipercaya oleh Rasulullah di era waktu pada saat Rasulullah masih hidup. Jadi manakala ada wahyu turun, maka Zaid bin Thabit ini adalah orang yang mencatatnya. Jadi dia merupakan seorang penulis yang handal. Kemudian dia juga merupakan seorang pakar hukum karena dia belajar dari banyak para sahabat. Kemudian yang ketiga, dia termasuk yang segelintir sedikit sahabat yang bisa dikatakan mungkin satu-satunya yang saya tahu adalah sahabat yang menguasai bahasa asing. Jadi bahasa Siriak ini bukan bahasa Syria, tapi bahasa yang dipakai oleh peradaban-peradaban kuno, ya, seperti Assyria dan seterusnya, Syriak dan bahasa Ibrani, ya, sedikit sekali. Kemudian sahabat yang kedua adalah Ka'ab al-Azdi. Ini ditugaskan di Basrah oleh Umar bin Khattab. Kelebihan beliau adalah berwawasan luas dan menguasai banyak ilmu. Kemudian bahan-bahan keputusan selama dia menjadi qadhi itu termuat dan bisa kita temukan di karya tulisan Imam Ibn Sirin. Yang ketiga, Ubadah bin Samit radhiyallahu an, ditempatkan di Palestina. Kelebihan-kelebihan beliau adalah ini adalah salah satu di antara 5 orang yang ditugaskan secara khusus untuk menghafal Al-Quran. Jadi ternyata ini sesuatu informasi yang menurut saya baru yang saya temukan dari Tarikh Tabari. Semua sahabat penghafal Al-Quran, tetapi ada 5 sahabat, di antaranya adalah Ubadah bin Samit, itu yang mendapatkan tugas spesifik. Jadi dia dilepaskan dari tugas-tugas yang lain. Karena Rasulullah butuh 5 orang yang betul-betul menjaga hafalan dari sahabat yang lain. Nah, ini keutamaan Ubadah bin Samit. Oleh karena kefakihannya itulah kemudian Ubadah dipercaya oleh Rasulullah untuk menjadi pengajar, guru bagi Ashabus Suffa. Siapa Ashabus Suffa? Ashabus Suffa ini adalah golongan sahabat yang tidak memiliki rumah, tidak memiliki tempat tinggal. Mereka ini bisa disebut kaum du'afa. Dan mereka tinggal di Masjid Nabawi. Lalu kita melihat Ahlus Suffa itu posisinya berhadapan langsung dengan mimbar Rasulullah. Jadi ada satu tempat yang spesial dibuat oleh Rasulullah bagi para sahabat yang du'afa. Tetapi jangan membayangkan mereka layaknya orang miskin stereotipe yang kita bayangkan sekarang. Karena Ashabus Suffa ini sebagian besar adalah hafiz. Jadi mereka kesulitan kehidupannya tidak mempengaruhi kesulitan dalam keilmuannya dan kesulitan ke dalam spiritualnya.
Nah, bayangkan di antara Ahlus Suffah ini sebagian besar adalah para hufaz, para penghafal Quran, maka Ubadah bin Samit merupakan salah satu di antara yang mengajar mereka. Jadi ini sangat tinggi dan dia banyak memahami masalah-masalah kemiskinan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud awalnya ditugaskan di Kufah, berpendidikan tinggi, bahkan sebagian besar mazhab fikih Hanafi, ya, Hanafiyah ini kemudian mengambil dari Abdullah bin Mas'ud pendapat-pendapat beliau. Kemudian dia digantikan Suraih. Ada sebuah kasus yang digantikan oleh Suraih oleh Umar bin Khattab. Suraih ini merupakan seseorang memang bukan sahabat, tetapi dia dalam beberapa kali pertemuan, dalam beberapa kali kasus, kemudian dia dipanggil oleh Ali bin Abi Thalib sebagai Abdul Arab, ya, orang-orang yang paling cerdas di antara orang-orang Arab. Ini kira-kira kualitas hakim terpilih di era Umar bin Khattab. Hierarkinya seperti apa? Ada hierarki dan metode seleksi. Nama-nama terkenal lainnya, ya ini mungkin nama-nama ini bagi bukan pembaca sejarah mungkin tidak terlalu populer, tapi saya sebutkan di sini. Di antaranya ada 5: Jamil bin Ma'mar, Ibnu Maryam, Salman ibn Rabi'ah, Abdurrahman ibn Rabi'ah, kemudian Abdul Qaran. Ini orang-orang yang kalau kita buka buku-buku kitab Al-Kharaj, semuanya ini termasuk orang-orang yang sangat terkenal. Kemudian hakim dalam posisi hierarki pemerintahan berada di bawah gubernur, sehingga gubernur atau pemimpin wilayah berhak menggantikannya. Tetapi setiap ajuan untuk menggantikan hakim itu harus mendapatkan persetujuan dari Umar bin Khattab. Dan Umar ini sangat hati-hati sekali dalam melakukan seleksi. Bahkan dia tidak jarang memberikan semacam tes, ya, semacam tes. Nah, Suraih sebelum menggantikan Abdullah bin Mas'ud itu dites oleh Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab pernah membeli sebuah kuda, seekor kuda. Membeli seekor kuda, tetapi pembayarannya belum dituntaskan, baru pembelian secara akad. Ya, pembelian belum ada perpindahan barang, belum ada transaksi. Tetapi kemudian Umar bin Khattab ini karena menginginkan melihat kekuatan kuda ini, maka dia menyuruh salah seorang pembantunya untuk mengendarai kuda tersebut. Ternyata kuda tersebut kemudian terjatuh dan cedera. Oleh Umar bin Khattab dibawa kemudian kuda ini hendak dikembalikan kepada penjual, karena menurut Umar bin Khattab ini kuda gak sehat, ya, masa dibawa jalan aja jatuh gitu kan, tidak sehat. Jadi secara tidak langsung Umar menginginkan pembatalan terhadap penjualan. Tetapi yang menjual tidak mau menerima kembali kudanya, karena menurut dia kita sudah transaksi. Akhirnya tidak ada keputusan. Akhirnya Umar kemudian, karena para sahabat pada saat itu tidak ada di tempat selain Suraih kemudian dipanggil. Menurutmu bagaimana memecahkan masalah ini? Pendapat Suraih inilah yang kemudian mengantarkan kepercayaan Umar bin Khattab untuk menduduki posisi pengganti sebagai pengganti Abdullah bin Mas'ud. Kata Suraih, kalau tadi uji coba kudanya setelah akad jual beli itu disetujui oleh penjual, maka kuda tersebut memang benar tidak boleh dipulangkan. Maaf, kebalik. Kalau disetujui oleh yang menjual, maka boleh dikembalikan, karena atas dasar kesepakatan untuk mencoba barang sebelum kemudian pembelian. Tetapi kata Suraih, seandainya tadi kuda itu dicoba tanpa sepengetahuan pemiliknya atau penjualnya, maka menurut Suraih penjualnya berhak untuk menolak kuda yang sudah cedera tadi. Sehingga akhirnya Umar membayar, karena Umar mengakui waktu dia menyuruh mencobanya tidak berkonsultasi dengan penjualnya. Jadi dia sebagai pihak pembeli. Akhirnya Umar melihat ketajaman pemikiran, cara berpikir, cara menghitung dan cara memutuskan perkara. Kemudian dia sangat mempercayai dengan Suraih, karena menurut dia walaupun keputusannya sebenarnya merugikan Umar, karena Umar terpaksa harus membawa kuda yang sudah pincang tersebut dan tetap harus membayarnya. Ya, secara keputusan hukum sebenarnya Umar dirugikan dengan pendapat Suraih sebagai seorang qadhi. Tetapi karena Umar melihat ini adalah keputusan yang tidak istilahnya mencoba memberikan memuaskan pemimpin gitu, bukan sebatas yes man gitu ya, memberikan semacam servis atau bentuk-bentuk lain, maka Umar sangat respect pada Suraih. Satu hal yang dikhawatirkan Umar dan dikhawatirkan banyak sahabat diantaranya adalah gratifikasi. Jadi istilah gratifikasi, istilah suap
Itu juga sudah ada. Umar kemudian memutuskan dua kebijakan untuk menangkal ini. Satu, gaji hakim ditetapkan sangat tinggi. Pada saat itu 500 dirham per bulan. Itu diambil dari contoh gajinya Salman Rabi'ah dan Suraihi itu sendiri, mendapatkan 500 dirham per bulan. Pada saat itu kehidupan indeks atau tingkat kelayakan hidup itu 100 dirham per bulan itu sudah di atas rata-rata. Jadi mendapatkan 500 itu seperti 5 kalinya. Yang kedua, tidak mengangkat sebagai hakim kecuali dari kalangan keluarga yang sudah kaya dan dalam posisi terhormat. Artinya tidak ada kasus sebelumnya. Kenapa diambil dari keluarga yang kaya? Ternyata pendapat Umar, pada saat itu ada sahabat yang seorang gubernur yang bernama Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an menanyakan kenapa dari kalangan yang kaya, padahal sahabat tidak semuanya kaya. Kata Umar, kalau dia masih miskin, diposisikan dalam posisi seperti itu, maka dia masih akan tergiur, masih akan mudah tergiur dengan iming-iming. Jadi dicarilah sahabat yang memang secara keuangan itu memenuhi syarat, tidak lagi terlalu dipusingkan dengan pendapatan-pendapatan atau nafkah. Itu dua aturan. Kemudian dua kebijakan Umar, melarang keras hakim untuk berniaga. Jadi di antara permasalahan yang timbul pada saat Abdullah bin Mas'ud itu dicopot adalah dia memutuskan sebuah kasus yang berhubungan dengan niaga, yang ternyata dia ada saham niaganya, sehingga pada saat itu dilepas tugaskan. Yang keempat atau kebijakan kedua adalah Umar itu memberikan contoh, memberikan teladan. Jadi dia tidak hanya bisa berbicara dengan baik, tetapi kemudian pada saat dia dipanggil sidang, dia tetap datang. Nah, kasusnya adalah pada saat Umar diperkarakan oleh Ubay bin Ka'ab Al-Ansari. Ya, ada sesuatu hutang piutang yang menurut Ubay bin Ka'ab ini Umar belum bayar, tetapi dia nggak punya bukti, tidak punya bukti yang menunjukkan kalau Umar itu masih berutang. Kata Umar, saya tidak pernah berutang. Kalaupun sudah pernah berutang denganmu, aku sudah bayar. Tetapi karena dua-duanya tidak punya bukti, dan Umar juga pada saat itu dipanggil, akhirnya mau tidak mau, cara terakhir adalah tertuduh bersaksi kalau dia sudah melunasi utangnya, karena tidak ada bukti yang bisa disodorkan untuk menghukumnya. Dan itu adalah pilihan yang bisa diambil oleh Ubay, dan Ubay sudah berniat untuk menyuruh Umar bin Khattab bersaksi. Nah, melihat kondisi ini, Zaid bin Tsabit sebagai seorang sahabat Rasulullah yang juga sangat peka terhadap permasalahan ini, melobi ke Ubay, janganlah kamu paksa Umar bin Khattab untuk bersaksi karena dia Amirul Mukminin. Masa istilahnya ya. Jadi pertimbangan Zaid itu adalah kalau seorang pemimpin tertinggi seperti Umar masih dipertanyakan kesaksiannya, artinya mempertanyakan kesaksian itu, kesumpah itu kan artinya orang masih diragukan ucapannya. Jadi menurut sahabat, kalau engkau menempatkan Umar sebagai Amirul Mukminin di persidangan tersebut untuk disumpah, maka orang akan melihat kalau Umar ini pembohong, ada kemungkinan dia berbohong. Ubay berpikir lama gitu, karena ini sepertinya dua orang ini kasak kusuk. Umar bin Khattab langsung mencela Zaid bin Tsabit. Zaid, sesungguhnya aku di sini dalam kapasitas aku sebagai orang yang tertuduh, bukan sebagai Amirul Mukminin. Engkau ragu-ragu dalam memutuskan perkara ini, dan engkau mencoba untuk meringankan proses dari persidangan ini. Hendaklah engkau lakukan apa yang memang seharusnya sudah menjadi prosedur. Sehingga yang dicela oleh Umar bin Khattab adalah Zaid, padahal Zaid itu sedang berusaha menyelamatkan dalam tanda kutip bukan Umarnya secara pribadi, tetapi posisi sebagai seorang Amirul Mukminin, supaya tidak dalam posisi yang secara hukum itu lemah. Ya. Umar malah justru nggak diem aja. Kalau kita kan melihat orang lain mau belain, diem gitu. Kenapa? Kepengen dibela gitu kan? Atau ada seseorang yang ingin mencoba mengurangi derajat kesalahan kita, tentu kita akan diam kan? Tapi Umar melihat lebih jauh. Ya. Jadi Umar tidak melihat kira-kira saya dapat manfaat apa, tapi yang dilihat oleh Umar bin Khattab ini akan menjadi presiden buruk. Nanti di daerah-daerah gubernur, wakil gubernur dan seterusnya akan minta dispensasi untuk hal seperti ini, dan Umar tidak mau itu. Makanya kemudian Umar
mengikuti prosesi yang kemudian mengatakan bersumpah bahwasanya saya sudah membayar hutang tersebut. Sehingga pada saat itu selesai persidangan, Ubay juga, saya tidak tahu seperti apa perasaan Ubay, ya. Tetapi yang jelas Ubay kemudian pada saat diminta oleh Zaid bin Sabit menunda, ya. Tetapi kemudian prosesi tetap jalan karena Umar tidak mau menciderai prosesi proses tadi hanya karena dia seorang khalifah. Jadi sebuah case yang menarik. Jadi Umar ini seorang figur yang bukan hanya pintar dan cerdas dalam menyusun sebuah proses, ya, menyusun sebuah keadilan, ya, tetapi dia juga mengikuti proses tersebut. Kadang-kadang kita kalau sudah buat sendiri kan kita tahu celahnya. Kadang-kadang karena kita yang buat sistem, kita yang tahu celahnya, sehingga kalau ada apa-apa kita pun tahu exitnya, gitu kan. Nah, Umar tidak seperti itu, karena memang Umar pasti jauh di atas kita. Kemudian case berikutnya adalah Umar mendatangkan ahli, ya. Jadi pada saat itu kita tahu banyak kasus-kasus karena banyaknya manusia, kemudian Umar berikhtiar untuk mendatangkan ahli. Jadi Umar memutuskan kalau ada kasus-kasus perkara-perkara yang membutuhkan keahlian maka harus didatangkan. Case-nya adalah case puisi. Nah, ini bukan jual beli. Ya, kita berpikir ini kasus jual beli, tapi ternyata kasus puisi. Jadi Hatiyah ini seorang pujangga lah di zamannya, di zaman Umar. Menulis puisi yang menurut Zabarqan itu dianggap puisi tadi ibaratnya kalau sekarang itu mencemarkan nama baik. Jadi ada butir-butir puisi kalau menurut Zabarqan, dia ngomong saya itu Umar, dia yang lagi apa istilahnya, mencemarkan nama saya, menyindir. Kata Umar, benar nggak? Umar nggak tahu karena menurut Umar secara harafiah, kata Hatiyah secara harafiah, saya tidak pernah mengatakan itu. Kata Zabarqan, itu saya. Jadi case-nya mirip di Indonesia sekarang kan, banyak juga orang mencemarkan nama baik, apalagi dengan penggunaan internet sekarang kan. Kemudian kata Umar, saya nggak bisa mutusin ini, maka dipanggillah seorang pujangga yang memang sudah tenar sejak zaman Rasulullah masih hidup, yaitu Hasan bin Sabit. Ini orang yang kerap kali membela Rasulullah dari satir-satir, ya, jadi puisi-puisi yang dibuat oleh orang-orang Quraisy zaman dulu untuk memojokkan, menjelekkan Rasulullah. Kalau masih ingat, Hasan bin Sabit ini berjasa membuat puisi yang mengcounter kisah hadisul ifk. Hadisul ifk itu yang kasus di mana Aisyah tertinggal, kemudian Aisyah akan pulang, sedang dibawa dituntun untanya oleh seorang sahabat. Kemudian keluarlah kasus-kasus ini, orang-orang di Madinah ini membuat cerita-cerita seolah-olah ibunda Aisyah radhiyallahu anha ini seolah-olah melakukan satu perbuatan yang tercela. Gitu. Nah, itu pada saat setelah turunnya ayat dari Allah SWT yang membenarkan bahwasanya tidak terjadi apa yang disangkakan sebagian besar umat, pada saat itu banyak yang kemakan, sahabat tuh banyak yang kemudian menggunjingkan Aisyah. Ya, kalau kita masuk ke kajian Syiah, sering sekali ini dipelintir, hati-hati. Ya. Nah, setelah itu selesai, kemudian Hasan bin Sabit turun dan kemudian menuliskan puisi-puisi yang kemudian mengkonter kembali cerita-cerita negatif tersebut. Hasan bin Sabit didatangkan, tidak dituliskan di Tarikh Tabari, tapi saya temukan di kitab yang sudah ditulis ulang oleh Nu'man Shibli, mengatakan kalau Hasan bin Sabit kemudian mengatakan sesungguhnya tidak ada yang merujuk kepada Zabarqan. Jadi kasus tersebut gugur dengan sendirinya tuntutannya. Jadi mendatangkan saksi ahli itu sudah terjadi sejak era Umar bin Khattab. Kemudian Umar mewajibkan semua perkara itu tidak menuntut biaya perkara yang tinggi, kecuali harus ada pengambilan data atau pengambilan bukti di tempat yang jauh. Itu biasanya ada biaya, ditetapkan biaya transportasi bagi petugas yang bertugas mengumpulkan orang. Tetapi pun sangat jarang karena memang Baitul Mal itu punya alokasi dana untuk hal-hal seperti ini. Kemudian Umar juga mewajibkan agar semua orang punya akses kepada pengadilan. Makanya kemudian di kajian-kajian kita di awal bulan Desember kemarin ini yang berlalu, itu Umar sangat benci, sangat marah kepada orang-orang pimpinan-pimpinan yang pintunya itu ada penjaga. Itu diantaranya. Kalau 3 pekan yang lalu kita pernah bahas bagaimana Umar memecat pimpinan-pimpinan daerah yang antara rumahnya dan masyarakat itu ada semacam pintu yang bisa ditutup buka dan ada penjaganya. Itu semua dipecat oleh Umar bin Khattab. Karena apa?
karena orang tersebut tidak bisa mengadukan. Akan sulit untuk orang mengadukan sesuatu kepada pimpinan-pimpinan yang kemudian membuat jarak dan sengaja menempatkan orang-orang tersebut di antaranya. Nah, pengadilan itu bisa diakses. Ya. Nah, kalau kita lihat di slide-slide sebelumnya, ada sebuah cara pandang di mana dasar hukum ya, atau penyelenggaraan hukum adalah semua orang diasumsikan mengetahui aturan. Jadi hukum di zaman Umar tidak menerima orang, saya belum tahu aturan itu. Ya, banyak orang yang berkelit seperti itu kan. Saya belum tahu perdanya. Saya nggak tahu kalau jual miras itu ternyata dilarang di Tangsel dan seterusnya. Ini kasus yang lagi mau naik ini seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi tidak boleh, kata Umar, nggak boleh ada masyarakat yang tidak tahu. Tetapi tentu saja tidak semua orang punya kesempatan ketemu sahabat. Tidak semua orang punya kesempatan untuk mengakses tentang sumber-sumber hukum tersebut, atau kefakihannya tidak sampai untuk memproses sendiri. Nah, ini kemudian diberikan solusi oleh Umar bin Khattab, mendirikan atau membuat biro ifta ya, yang berada persis di bawah atau berada di bagian dari Diwan Hukum, Diwan Al-Qadi, Diwan Al-Qudat. Ini mendirikan biro ifta yang dipimpin oleh fuqaha, orang-orang yang dianggap Umar sangat memahami tentang hukum ya. Tugasnya apa? Satu, memberikan penjelasan tentang aspek hukum sebuah perkara. Jadi kalau Anda berperkara, boleh datang ke situ, menjelaskan duduk permasalahannya, terus bertanya kira-kira aspek hukumnya bagaimana. Jadi semacam kalau sekarang itu lembaga bantuan hukum, kita membawa perkara, tapi bedanya gratis ini. Jadi kita sebelum memproses sebuah perkara, datang dulu ke biro ifta ini. Datang untuk kemudian mendapatkan pandangan dari ahlinya. Yang kedua, bahkan sampai tercatat bahwasanya ifta ini kemudian melakukan riset. Jadi kalau ada perkara yang tidak bisa mereka juga bingung ini, ya, sesuatu hal yang baru atau sesuatu yang rumit, mereka bahkan melakukan riset. Jadi kami minta waktu 1 pekan atau tergantung hari berapa lama menurut mereka butuh waktu, dan ini kemudian kerjanya sangat profesional. Jadi kalau kita datang, ini kasusnya seperti ini, kita lihat, ternyata butuh waktu, maka mereka akan proses, dan risetnya nggak main-main. Sampai kemudian orang itu dipanggil lagi dan mengatakan, ya, kasus ini pernah terjadi di Mesir atau kasus ini terjadi di tempat lain, hasilnya seperti ini. Akankah masuk kepada proses pengadilan atau proses penuntutan? Jadi sampai seperti itu. Saya juga kaget karena ternyata biro ifta ini bukan sekedar memberikan fatwa dan menjelaskan hukum, aspek hukum secara umum. Jadi kuliah-kuliah yang ada di Basra, di Kufah, itu kemudian membahas tentang aspek hukum secara umum. Jadi ini mereka semacam biro informasi dari Diwan kehukuman tadi. Mereka memberikan informasi umum. Jadi di antara yang paling sering dicek oleh Umar bin Khattab kalau dia melakukan kunjungan ke daerah-daerah adalah apakah biro iftanya berjalan, dan memastikan tidak ada orang yang buta terhadap hukum. Saya tidak tahu seperti apa, hanya tertulis di buku tersebut seperti apa memastikan tidak ada orang yang buta terhadap hukum. Hanya saja yang sering kita temukan adalah Umar selalu mendorong atau selalu mewajibkan setiap petugas, terutama mereka yang baru dilantik, untuk menyampaikan hal yang secara umum kepada masyarakat di masjid setiap kota tersebut. Nah, Umar pernah melarang, karena pada saat itu banyak orang yang akhirnya memberikan pendapat secara individu, sehingga pada saat itu Umar melarang, tidak boleh ada orang yang memberikan konsultasi hukum kecuali dia ada di biro ifta. Dan orang-orang yang ada di biro ifta ini, ya, atau yang boleh memberikan pandangan fikih atau hukum, itu hanya 8 sahabat. Jadi hanya 8 sahabat yang dipercaya oleh Umar bin Khattab untuk tugas berat ini. Pertama, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Mu'az bin Jabal, Abdurrahman bin Auf, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abu Hurairah, sampai dengan Abu Darda. Ini ada 8 orang yang petugas di situ. Yang terakhir, bagian terakhir dari kajian kita hari ini adalah prinsip kehati-hatian. Umar selalu verifikasi. Jadi semua keputusan di daerah Umar minta salinannya. Makanya setiap kasus yang diputuskan di daerah, maka ada salinan yang kemudian diberangkatkan ke Madinah. Jadi semacam data terpusat di ada Madinah. Ya. Saya hanya bisa membayangkan
itu tulisan-tulisan itu sekarang kemana perginya? Karena memang Madinah beberapa kali mendapatkan musibah, ada yang kebakaran dan seterusnya. Apakah kemudian terbakar? Karena kalau seandainya putusan-putusan ini dikumpulkan jadi satu, itu sebenarnya hasanah yang luar biasa, yang besar sekali. Seperti misalnya pergantian Abdullah bin Mas'ud, itu Umar bin Khattab itu turun langsung untuk bertanya apakah benar, ya. Jadi sangat hati-hati walaupun orang tersebut ditunjuk oleh Umar bin Khattab. Kemudian beberapa kali bertanya kepada Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah pernah memutuskan di Yaman tentang kasus-kasus yang pelik tentang suku-suku, pertentangan antar suku, sampai ke Umar. Sampai Umar tuh agak ragu-ragu, benar nggak ya? Sehingga kemudian dipanggil. Abu Hurairah itu tercatat 3 kali mendatangi panggilan Umar bin Khattab untuk menjelaskan perkaranya. Kenapa kamu putuskan seperti ini? Dijelaskan oleh Abu Hurairah selama 3 kali berturut-turut, sampai kemudian Umar mengatakan, Abu Hurairah, seandainya engkau tidak memutuskan seperti ini, engkau sudah saya copot. Jadi sampai kemudian orang sekelas Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah, ya sahabat-sahabat besar, as-sabiqunal awwalun, bisa dikatakan ini merupakan tetap berada di bawah pengawasan Umar bin Khattab. Sampai seperti itu, karena Umar tahu kalau petugas-petugas yang dia angkat ini tidak perform, tidak melakukan tugas sebagaimana yang dia arahkan, maka yang bertanggung jawab terakhir di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah Umar bin Khattab. Itu yang membuat Umar sulit tidur. Umar kemudian mewajibkan putusan ini diumumkan secara publik oleh para mufti. Kemudian Umar juga memberikan rekomendasi secara umum. Jadi kalau Umar sedang mengunjungi wilayah-wilayah, itu sering sekali Umar mereferensikan. Jadi misalnya Umar pernah mengatakan di Hirah, kalau mau belajar tentang Al-Quran, hendaklah kalian mendatangi Ubay bin Ka'ab. Ini menunjukkan profesi para sahabat itu spesifik, ya. Kemudian jika engkau ingin belajar tentang hukum kewajiban umat Islam atau sebagai mukmin, sebagai muslim, datangilah Zaid bin Sabit. Dan yang terakhir, jika ingin belajar tentang fikih, datangilah Mu'adz bin Jabal. Jadi Umar itu selalu pada saat lawatan-lawatan memberikan rekomendasi, dan dengan itulah kemudian Umar menciptakan sentra-sentra atau pusat-pusat pembelajaran. Dari situlah kita kemudian mendapatkan generasi tabi'in yang kualitas kefakihannya, kefahamannya terhadap ilmu hukum kemudian bisa menjadi penopang umat ini di generasi-generasi selanjutnya. Sering kita berpikir bagaimana seorang tabi'in itu bisa mengerti begitu banyak layaknya seorang sahabat, karena mereka mengikuti halakoh-halakoh ilmu seperti ini. Dan Umar membiasakan. Jadi kemudian ada kebiasaan-kebiasaan seperti setelah haji mereka tidak langsung pulang, kemudian mereka berguru dengan Ubay bin Ka'ab. Mereka ke Madinah, singgah ke Madinah, berguru kepada para sahabat yang memang sudah direkomendasikan oleh Umar bin Khattab. Maka terciptalah estafet dari keilmuan para sahabat ke tabi'in, dan dari tabi'in ke tabi'in dan seterusnya. Jadi penyampaian ilmu itu oleh Umar bin Khattab, nanti kita bahas lebih detail di dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya bagaimana Umar menginstitusikan ini. Itu sudah dimulai oleh Umar bin Khattab. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Balighu anni walau ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.